Alright, so sesi kali ini tetap sama ya. Saya akan do Q&A tentang digital marketing, tentang Tribe, tentang Tribelio dan sebagainya gitu. Made Aris, hai, kemarin di Idea Cloud, kemarin keren di Idea Cloud, banyak info penting yang di-share. Yes, tapi sayang banget kemarin waktunya bener-bener kayak padat banget ya, 45 menit saya harus skip beberapa slide begitu. Karena very packed gitu waktunya, udah bener-bener kayak sebelum berangkat aja itu bener-bener kayak slide ini masukin kayaknya nggak cukup deh, bahasnya panjang deh ya, hapus kayak gitu. Jadi sayang banget sih sebenarnya sih, karena very tight. Tapi ya udah, at least saya share banyak hal dan banyak orang mendapatkan insight. It's good. Nurma, seger banget liatin Kunden live pagi-pagi. Yes. Habis ini nyemplung kayaknya. Sarwenda, hai. Depok nih, sip. Surabaya. Jakarta sepi, stay di Malang aja. Yes, I'm gonna stay here kayak for the next 2 weeks gitu ya. Harusnya besok udah banyak sekali schedule meeting mulai Senin, Selasa. Ya banyak banget, tapi apparently nggak bisa sih ini. Pagi cara mendapatkan traffic tanpa S bisa aja sih, tapi ya setengah mati perjuangannya sih. Pakai endorse, pakai macam-macam sih. Bukan endorse bayar ya. Paling nggak kayak organik kelamaan banget ya kalau misalkan di social media ya. Mesti teman-teman sendiri mesti shouting gitu lama banget sih. Iya, waktunya di Idea Cloud terlalu sedikit. Iya, sekarang speakernya ada 60 men. 60 itu kayak udah bener-bener padat banget kan. Andreas Ricardo, hai, happy Sunday juga. Ernie online nih, bukannya lagi event ya? Apakah dalam waktu dekat bakal resesi? Not my expertise untuk ngebahas tentang resesi ya, kayaknya ya. Not my expertise ya. Lagi santai, yes. Cara mengelola reseller. Alright, so cara mengelola reseller. Kalau di Bonel sih kita biasa kasih sama lah ya, di tempat yang lain, di tempatnya Rico Huang, di tempatnya Christina Lee juga sama sih kayaknya. Mereka satu ada edukasi, kedua ada kumpul-kumpul gathering gitu, udah pasti sih aja kayak ngumpul bersama, bikin acara bareng, kemudian kayak small gathering kayak seminar kecil kayak gitu-gitu tuh ada sih. Gimana cara mulai dari nol supaya Shopee ada yang beli? Nah, kalau ngomongin Shopee, kita ada satu chief kita di Tribelio yang pakai Shopee juga jualannya dan omsetnya udah ratusan juta. Caranya gimana? Caranya dia bawa traffic dari Instagram masuk ke dalam Tribelio. Nah, di dalam Tribelio diajarin pakai produk, testimonial sebagainya, belinya di Shopee gitu. Itu yang dilakukan oleh dia. Dan itu omsetnya ratusan juta men. Dan acara di Malang enggak sih. I think I'm gonna rest here, memperdalam beberapa hal, mikir ya, thinking gitu untuk strategi kedepannya seperti apa. Jadi gini, kita lagi tweak di Tribelio. Hopefully kalau ada pengguna Tribelio, minggu ini I think kira-kira 4 hari 5 hari lagi kita akan launch new customer journey di Tribelio gitu. Jadi kita akan move ke mobile first sekarang, daripada kayak kemarin tuh Anda bisa sign up pakai mobile web. Nah, kita akan move ke mobile first. Why kita ngelakuin hal itu? Karena apparently engagement akan tinggi ketika member Anda pakai mobile apps. Karena apa ya, orang posting, orang komen, orang ngapa-ngapain dapat notifikasi, sehingga otomatis engagement akan jelas naik gitu kan. Nah, kebanyakan orang selama ini begitu sign up, mereka udah sign up, tapi tidak mendownload apps-nya. Ya, karena ada pilihan boleh download, boleh enggak. Nah, habis ini kita push mereka harus download mobile apps-nya supaya engagement-nya naik. Nah, kalau engagement naik, otomatis ya grup Anda jadi rame, tribe Anda jadi rame. Kalau Anda jualan, hopefully ya tambah rame. Itu yang kita lakukan sih. Since minggu ini lah, ini lagi dikerjain sekarang ini. Weekend begini, tim saya tetap ngerjain sih. Jadi hopefully secepatnya bisa kita update gitu. Itu sih. Jadi kita di dalam Tribelio sendiri, kita nggak tinggal diam begitu aja sih. Nggak bikin aplikasi, dijual, habis itu ditinggal gitu aja, nggak sih. Kita amati banget sih. Kayak misalnya, kenapa usernya melakukan ini, apa kebutuhan chiefnya. Kita bener-bener tektokan terus dengan para chief, kita dapat feedback, kita bisa tahu apa sih yang mereka butuhin, sehingga kita bisa implement dengan cepat gitu. Kita bikin prioritas. Nah, oke. So ya itu yang menjadi alasan kenapa Tribelio itu bayarnya bulanan ya. Kita kerjain terus gitu kan. Dan tim semuanya dibayar. Developer tim saya ada 40 orang lebih gitu. Kalau misalkan nggak bayar bulanan, ya developer tim saya mau makan apa gitu kan. Oke, kita lanjut. Elisa Santigo, kalau bisnis pabrik tahu gimana kok bagus enggak? Maksudnya terus diimbangi dengan semuanya sebagai online, gimana agar pangsa pasar juga ikut mendukung?
siapa target marketnya itu dulu sih. Kita nggak usah ngomongin online atau offline sih, siapa target marketnya. Nah, dari target market itu baru kita tentukan dia online atau offline. Target marketnya dulu yang pasti. Ernie belum tugas, sebentar lagi. Selamat menjalankan tugas. Apakah corona effect to business sekarang udah mulai terasa? Ya udahlah, udah terasa banget lah. Oh iya, TDW ikut di acara Surabaya kemarin nggak, Kunden? Saya nggak ketemu sih, harusnya dia ikut ya. TDW bicara hari ini, ya hari ini nih, oke. Kemudian saran untuk anak SMA mengatur waktu dalam bisnis ya, di luar waktu belajar dan sekolah ya, of course ya. See you Idea Club 2021, siap. Oke, so ini ada pertanyaan lagi nih. Saya bawa iPad saya dan pertanyaan-pertanyaan udah masuk nih kemarin ya. Kemudian kalau di Instagram, orang lebih mau engage dibandingkan di Thread, kenapa? Ada beberapa hal. Tapi gini, yang pertama, orang join di Thread, tahu nggak sih Thread ini isinya tentang apa? Apakah Anda udah ngasih tahu ini tentang apa? Karena kalau di Instagram, mereka tuh udah ngeliatin dan komen tuh mudah. Terus ngeliatin postingan Anda yang udah kayak puluhan, ratusan posting begitu, mereka tinggal kayak komen aja. Sementara di dalam Thread, Anda mungkin nggak ngasih konten, Anda mungkin nggak ngasih yang lain-lain gitu. Jadi kayak orang datang, ini ngomong apa ya? Ini saya topik ini nggak nyambung, udah off gitu. Itu yang pertama. Kedua, future hope-nya masih clear. Itu yang pertama ya, future hope-nya masih clear. Yang kedua, tantangan apa? Jadi gini, kalau Anda join ke sebuah tribe yang membahas tentang fat loss, oke, fat loss is oke. Pembahasannya adalah tantangan apa yang membuat mereka tidak bisa mencapai goal mereka. Misalkan goalnya adalah saya mau turun berat badan 10 kilo. Tantangannya adalah misalnya nih, kalau di mall makan apa ya? Kalau lagi kerja makan apa ya gitu. Nah, itu yang menjadi diskusi sebenarnya. Jadi Anda harus memberikan konten-konten diskusi tentang itu semua yang menjadi tantangan itu semua. Nah, yang ketiga adalah kalau mereka nggak download apps-nya, maka ya orang nggak tahu kalau lagi ada posting baru. Nah, itu yang mengurangi engagement sebenarnya. Makanya dibuat supaya mereka bisa install aplikasi. That's why kita ubah journey-nya ini semua supaya orang mau download aplikasinya. Yeah, so that's the goal. Kita ada dua cara untuk membuat orang download aplikasi. Yang pertama kita bikin dari invitation langsung mereka download. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda sebagai chief, kita membuat fitur baru di dalam Trebelio yang namanya special offer. Special offer kalau mereka bukanya pakai web, itu nggak bisa di-download, nggak bisa dibuka special offernya. Hanya tulisan special offer untuk membuka download apps. Tetapi begitu mereka download apps dan mereka membukanya lewat apps, maka special offer yang Anda berikan itu bisa dibuka. Postingannya bisa muncul, kemudian apapun yang Anda berikan, voucher diskon, misalkan ada ebook, ada template cheat sheet dan yang lain-lain, lead magnet lah basically, itu bisa dibuka. Jadi itu strategi untuk meningkatkan engagement supaya mereka install apps sih basically. Budi Setioko di belakang lagi apa? Lagi berenang tuh mereka tuh. Itu lagi pada anak saya lagi berenang. Oke. Oh, magang itu penting nggak menurut Om? Penting banget. Oke. Penting banget. Jelasin lagi watch marketing message tentang ngomongin di YouTube ada cara dan urutannya. Intinya begini. Oke. So tergantung dari niche Anda. Maka sebuah konten itu dibuat untuk menjelaskan kenapa orang harus mengambil apa yang Anda offer. Strategi kayak gitu. Why mereka harus mengambil offer Anda. Offer Anda tidak harus di video itu, offer Anda bisa di video yang lain. Ya, jadi gak ada masalah. Itu kerangka besarnya kayak gitu. Jadi harus why, bukan sekedar cuman posting doang, tapi harus mengubah mindset mereka tentang kenapa mereka harus mengambil offer Anda. Itu seperti itu. Nah, kemudian di dalam video sendiri itu selalu dibahas tentang problem duluan. Jadi what is the problem? Kamu suka upload di Instagram kan, tapi gak laku juga kan? Nah, kayak gitu. Kayak orang langsung kayak, bener juga ya, interesting nih kayaknya nih. Oke, saya pengen dengerin lebih lanjut deh. Nah, kayak gitu. Jadi ada urutannya di mana problem duluan. Kemudian Anda kasih penjelasannya kenapa. Habis itu kasih solusinya. Plus call to actionnya. Jadi offernya apa. Jadi ada urutan ngomongnya selalu kayak begitu. Anda lihat ya di semuanya pasti kayak begitu urutannya. Ya konsep AIDA biasa lah. Ya kan. Oke, so ada pertanyaan berikutnya ini saya rada nggak ngerti sih ini dari Ivan ini ya. Apa konsep marketing toko dan produk sama? Memarketingkan toko gitu ya. I think agak berbeda sih. Kalau memarketingkan toko, kenapa orang harus ke toko itu gitu? Paling lengkap, paling murah. Mungkin yes. Tapi zaman digital kayak begini,
memarketingkan produk sih harusnya sih ya. Karena produk adalah solusi dari problem Anda. I think itu. Karena kalau misalkan toko itu tidak menjadi sebuah solusi sih sebenarnya. Karena sekarang zaman online. Tapi saya nggak tahu ya ini tokonya online atau offline ya. Karena dia juga cuma nyebutin konsep marketing toko aja sih. Ina Riawan, how do you sell CD game? Zaman dulu jual CD game ke teman sebelah meja di sekolah di kelas sekolah begitu sih. Ya, cuman gitu aja. Karena nggak ada sosial media atau apapun itu di SMA saya waktu itu tahun berapa tuh, tahun 93 gitu ya. Even Facebook nggak ada, even Google nggak ada. Even di internet di kota saya aja adanya tahun 95. Jadi mulai dari kayak 94 gitu saya jualan, 94 95 gitu saya jualan. Sekitar itu ya. Well, iya itu benar-benar manual banget. Semoga di Indonesia banyak orang seperti Udeni yang humble, baik, selalu share ilmunya. Amin, amin. Semoga di bisa terus berbagi gitu ya. Kemudian saya masih SMA, cita-cita saya menjadi pebisnis menurut Den. Saya lebih baik ikut bisnis orang atau kuliah di bidang bisnis. I think kuliah di bidang bisnis oke juga sih, gak ada masalah sih. Asal Anda bisa ngambil itu ya. Kalau saya waktu di Malang kemarin, gak ada kuliah kayak begitu. Kuliah di Malang kemarin yang bagus-bagus itu mostly adalah manajemen lah, ekonomi, akuntansi. Zaman itu gitu kayak tahun 96 gitu, gak banyak sih. Ya akhirnya saya mengambil kuliahnya IT gitu kan. Tapi ternyata sekarang, kalau zaman sekarang untuk mau jadi programmer, ada kelas-kelas percepatan. Jadi dari SMK, SMA langsung masuk ke kelas percepatan, belajar kayak 4 bulan sampai 6 bulan jadi programmer udah lebih jago banget. Karena ketika di waktu zaman dulu kuliah itu mata kuliah programming itu cuman kayak satu semester cuma satu gitu kan, kurang gitu kan, apalagi masih semangat muda. Kalau misalkan zaman dulu ada kelas percepatan kayak gitu, saya ngambil kelas percepatan sih, definitely. Jadi bener-bener kayak tiap hari dari pagi sampai malam mikirin programming. Setelah 6 bulan udah expert banget, lumayan lah. Nah, cuman kalau misalkan Anda lebih baik ikut bisnis orang, apakah yang Anda ikutin itu ngerti bisnis beneran atau cuman jualan biasa? Anda dikasih kerangka apa? Kalau menurut saya, kalau misalkan Anda kayak begini, artinya kuliah di bidang bisnis yang benar-benar bisnis, jurusan bisnis is okay. It's okay. Kalau saya jualan spare part motor, lalu saya ingin berbagi konten what is spare part dan how to buka toko spare part itu. Berarti Anda mau bikin kompetitor dong kalau kayak gitu. Karena Anda ngajarin orang untuk buka toko spare part. Apakah Anda mau membuat kompetitor lebih banyak atau gimana nih? Apakah Anda cuma jualan spare part brand tapi nggak punya toko sendiri sehingga Anda butuh toko banyak? Kalau misalkan butuh toko banyak ya bisa aja kalau kayak begitu. But I think nggak tahu ya, buka toko spare part modalnya berapa ya? Apakah menarik ya? Saya nggak ngerti industrinya sih, itu mesti di research sih. Apakah menarik gitu? Terus berapa modal usaha yang dibutuhkan? Terus habis itu target marketnya siapa? Pertanyaan berikutnya, apakah si target market ini itu bisa membayar modal usaha yang dibutuhkan? So, itu sih jadi pertanyaan. Coba Tribelio udah ada di digitalmarketer.id. No man, I'm no longer in digitalmarketer.id. Tribelio is Tribelio. DM Elite, it's Tribelio now. Bukan digitalmarketer.id, bukan Elite Marketer. Kita udah putus hubungan, bener-bener putus hubungan, gak ada hubungan sama sekali. Okay, so any other question? How to maximize Tribelio for MLM? How to maximize Tribelio for MLM? Simple. MLM goalnya adalah mengedukasi orang supaya mereka ngerti, kemudian beli barang atau kemudian mereka join di sebuah networknya gitu ya, di jaringannya begitu. Jadi untuk maximize Tribelio for MLM semuanya sama. Target market Anda siapa, bawa masuk, diedukasi di situ. Anda kasih video dan sebagainya. Saya dulu ngakunya juga begitu. Cuman waktu saya MLM dulu, saya pakainya malah macam-macam tuh kemarin tuh. Saya pakainya pakai Telegram, pakai Facebook group. Ya jadi video saya, penjelasan MLM saya taruh di Facebook group kemarin itu. Jadi orang saya suruh untuk nonton video dulu, baru ketemu sama saya untuk diskusi lagi. Jadi flow-nya kayak gitu. Coba kalau pakai Tribelio sekarang, ya udah. Berarti video Anda pasang di Tribelio, aja orang masuk, diskusi di situ. Kemudian kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut, mau ketemuan, there is okay. Kok kalau saya punya bisnis minuman, sudah ada yang beli franchise 1 dan dia rame, gimana cara scale up? Ya bikin franchise yang banyak dong. What is the... Ya tinggal di franchise yang banyak aja. Kok untuk 30 days challenge, ada orang yang bimbing, ada tim saya bimbing kok.
tim saya keep asking question, challenge you gitu, kayak bisnismu bisa di scale nggak, idenya seperti apa, ada yang apa yang menjadi pembeda bisnismu dengan bisnis yang lain. Anda kan terus di challenge kayak begitu by my team sih. 30 day challenge kayak begitu, jadi ada gitu. Alright, so anything else guys? Lebih baik branding produk di Instagram atau di marketplace? I think Instagram better sih, karena marketplace Anda nggak punya kontrol terhadap trafficnya. Branding produk di semuanya sih sebenarnya sih. Pikirin kayak gini, market Anda nyari di mana? Anda lihat case tadinya BOT, coba BOT itu kan keren banget tuh. Di Google ketemu, di YouTube ketemu, di Instagram sama di Facebook Anda diajar sama iklan mereka. Oke, so kayak begitu. Jadi mereka muncul di semuanya. That's the way untuk ngelakuin branding. Jadi nggak cuma satu aja gitu. Kayak ini untuk 30 Day Challenge sudah termasuk jadi member DM Elite ya? Enggak. Kebalik. Kalau udah join DM Elite, include 30 Day Challenge. Kalau 30 Day Challenge nggak include DM Elite. Karena DM Elite beda. DM Elite offline event. Ya, jadi kayak gitu sih. Di industri kreatif lebih penting branding bisnisnya atau orangnya, karena banyak orangnya lebih dahulu terkenal baru bisnisnya ngikutin. Yes, kalau nge-branding orang itu lebih gampang daripada nge-branding sebuah bisnis gitu. Jadi memang lebih easy untuk nge-branding orangnya duluan sih. Orang bisa punya opini dan itu disukai banyak orang sih, menimbulkan pro kontra kayak gitu-gitu kan. Kalau Anda belum lihat, tonton video saya di YouTube bagaimana cara membuat konten viral. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh orang. Kalau brand nggak seru sih. Kayaknya nggak bisa banget gitu. Saran buku digital marketing. Tunggu bentar lagi ya, saya luncurin. Saya luncurin bentar lagi. Lagi naik cetak sekarang punya saya. Tribe Black Book. Tribe Black Book. Itu. Habis itu mau nulis lagi sih buku tentang digital marketing lagi sih. Kalau ada modal dikit enaknya diapain? Saya bingung statnya. Tapi saya sudah ada gambar usaha juga. Seberapa ya sedikit ya? Diinvest ke otak kali ya. Diinvest ke otak kali. Seberapa sedikit itu? Saya nggak tahu. Dan mau usaha apa juga saya nggak tahu gitu. Alright, anything else guys? 6 more minutes. 9:30 saya off. Ya, so hopefully di tempat Anda baik-baik aja ya. Stay safe ya for the coronavirus ya. Keep your hand clean. Pak mau nanya, ini kan industri 4.0, bisnis yang cocok buat industri ini apa ya Pak? Alright, good question. Saya mau cerita dikit ya. Saya mau cerita dikit. Di tahun 1920-an itu era tanah, 1920 ke atas lah ya. 1900-an ke atas. Sebelumnya maksudnya, itu era tanah. Jadi industrinya tanah dan sebagainya. Orang punya tanah, punya landlord itu kaya-kaya. Di era 1920-an itu eranya industrial, jadi bikin pabrik dan sebagainya gitu. Anda bisa kaya kalau Anda bikin pabrik. Nah, di era 1940 ke 50 itu eranya distribusi. Jadi ada kayak Walmart, kayak di Indonesia Indomart, Alfamart gitu ya. Tapi di Indonesia tahun 1980-an. Ini ngomong di Amerika. Nah, kemudian di tahun 1970-an something itu era teknologi. Nah, di situ muncul IBM, muncul Apple, Dell, dan yang lain-lain. Itu di era-era 1970 late gitu. 1980-an mulai ke Microsoft, I think di akhir 70-80-an gitu ya. Microsoft itu muncul di situ ya, software-software gitu ya. Kemudian di era 90-an itu era informasi. Ya, jadi Google muncul di era itu, informasi 1990 something gitu kan, era informasi. Jadi mengkategorize informasi gitu kan. Itu di era itu. Jadi boomingnya di situ. Nah, di era 2005 ke atas, 2004-2005 ke atas sampai hari ini, itu eranya platform. Karena platform itu butuh waktu untuk mature. Dan platform ini belum di semua industri ada platformnya. Makanya muncul Facebook itu di 2004 ya kan. Tapi itu belum jadi platform banget, masih kayak rough idea banget 2004 kan. Habis itu muncul Airbnb, Grab, Uber, di Indonesia ada Gojek. Ya, semuanya itu platform gitu. Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, it's all platform. Jadi kalau Anda nanya sekarang, industri ini kan industri 4.0, bisnis yang cocok buat industri ini adalah platform jawabannya. Anda lihat Gojek, Bukalapak, Traveloka, Tokopedia, foundernya semua masuk Forbes terkaya Indonesia urutan ke 150 kalau nggak salah. 150 udah gede banget gitu. Ya, so
That is the reason kenapa saya juga build Tribelio as a platform juga, karena arahnya memang ke sana gitu. Jadi kalau Anda nanya industri ini, ya industrinya memang industri platform gitu kan. Cuman sayanya aja yang telat taunya gitu kan, jadi baru sekarang bikin, baru tahun lalu gitu bikinnya, dan itu memang butuh waktu. Tokopedia kayak hari ini itu 10 tahun gitu, bukan dibuat terus tahu-tahu kayak seminggu, 2 minggu, terus sebulan gitu jadi gitu, enggak juga. Butuh platform, butuh waktu. Anda lihat platform-platform, Anda cek mereka lahir kapan, itu bener-bener kayak butuh 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Tapi begitu platform itu jadi dan kuat, itu gede banget. Itu industri 4.0 yang sekarang. Oke. Kalau bisa bikin buku yang lebih teknis. Nah, ini problem bikin buku teknis. Karena begitu bukunya naik cetak, platformnya atau toolsnya itu udah berubah gitu. Jadi nggak bisa dipakai lagi. Kan percuma jadi nyetaknya. Bisnis OS itu apa ya? Masih amankah di Indonesia? Ali nggak ngerti saya. Bobby cuma 20-an juta invest ke saham aja karena ya IHSG lagi turun drastis. Terus mau naik berapa kali? Saya nggak ngerti sih. Kemudian saya mau buka bisnis jualan barang yang udah dipaket menjadi kado untuk hadiah ulang tahun. Gimana cara brandingnya? Menurut saya problemnya bukan di branding. Menurut saya problemnya di cari audiensnya. Siapa audiensnya? Kecil banget. Iya, semua orang ulang tahun, tapi kecil banget untuk orang beli barang yang sama untuk dikasih ke orang kan. Di bisnis as usual, era setelah COVID ini menurut kamu better perang harga atau value added service to win the market? Punya perang harga melulu nggak sehat kan? Of course, saya tidak pernah setuju dengan perang harga sih. It's always value added service, pasti. But remember, value added service or value added product haruslah meningkatkan harga, bukan memotong margin profit. Kebanyakan orang memotong margin profit, which is wrong. Bisnis outsourcing, ya bisnis outsourcing, ya harusnya sih tetap naik ya outsourcing ya. Atau online shop. Outsourcing sih tetap naik sih. Tetap naik, pasti tetap naik. Karena gila aja sih, outsourcing itu gila banget sih. Gak semua orang mau atau bisa sewa tempat, ruko, kantor, dan sebagainya. Dengan outsourcing akan lebih murah kan. Apalagi di dunia digital. Bikinin funnel, tim funnelnya outsourcing gitu. Kan enak banget kan. Bikin copywriting, orangnya udah outsourcing semua. Nggak perlu ngasih kantor, nggak perlu yang gimana-gimana gitu kan. Dan ngebayarnya juga lebih, I think pajaknya juga belum clear ya, outsourcing seperti apa ya. Nggak ada company berkewajiban untuk kayak company biasa begitu sih. Alright, anything else guys? So itu tadi recap untuk Tribelio. Anda tahu kita lagi perbaikin banget supaya orang bisa lebih engage juga. Gimana menurutku Den? Ini bisnis online shop kedepannya pasti tetap naik. Online shop pasti tetap naik, like crazy. Indonesia masih gede banget. Alibaba kaya karena tren customer berubah sejak SARS. Menurut kamu gimana customer era corona ini? Udah berubah, udah banyak yang online. Makanya kalau dilihat nggak perlu kayak gitu. Nggak, Tokopedia aja udah gede gitu. Pengguna Tokopedia aja berapa tuh? Kayak 100 juta orang tuh. Udah gede banget tuh, hampir I think sepertiga lebih dari Indonesia udah pakai Tokopedia kan, Bukalapak kayak gitu. So customer berubah udah dari dulu kalau di Indonesia. Nggak usah nunggu COVID atau SARS gitu kan. But remember, Alibaba itu juga platform. Alibaba juga platform. So pilih all shop apa off shop untuk anak muda? All shop lah, jelas lah. Karena offline modalnya butuh gede. Software atau situs buat keyword apa? Ubersuggest mungkin. Ahref juga bisa. Ahref ya. Semrush kemarin saya pakai, nggak bisa untuk Indonesia. Keyword database-nya terlalu sedikit untuk Indonesia. So Ahref is better. Itu. Ya so ya kurang lebih gambarnya kayak gitu. Nah sekarang pertanyaannya kan kayak gini nih. Tadi kita ngomong tentang revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah kebanyakan dari kita itu masih revolusi industri 1.0 kali, 2.0 kali ya. Masih jualan offline terus diganti jualan online ya. Ahref ya, Ahref, AHREFS kalau nggak salah. Jadi jualan offline terus dibawa ke jualan online. Ini bukan bisnis digital. Ini bisnis offline yang didigitalkan pakai media digital. That's it. Bisnis digital adalah kalau Anda tahu-tahu bikin kayak Tokopedia. Bener-bener digital semua. Anda bikin kayak Gojek, Anda bikin kayak apalagi tuh, Tokopedia, Bukalapak kayak gitu-gitu. Bikin kayak Kaskus misalnya gitu. Bikin kayak Tribelio, it's digital. Nah, bisnis digital bedanya kayak gini. Kalau Anda punya bisnis yang
istilahnya bisnis yang konvensional, maka ketika omset Anda naik, maka cost Anda itu ikutan naik. Cuman ada selisihnya doang gitu kan, selisihnya doang sehingga ini profitnya masih ada gitu ya. Tetapi bisnis digital, kalau customer Anda naik, costnya itu cenderung flat. Ya nggak flat rata begini, pasti naik, tapi nggak setinggi itu. Contoh misalkan gini, Tribelio dibangun kayak sekarang, member kita ada sekarang udah I think 80 ribuan gitu ya. Member kita 80 ribu sama member kita 1 juta, itu timnya sama, kurang lebih sama, paling nambah CS sedikit lah buat jawabin orang-orang yang bertanya gitu ya kan. Jadi ketika omsetnya naik banget begini, timnya udah naiknya dikit doang. Dari bisnis digital, makanya margin profitnya bisa gede. Tetapi kalau Anda jualan barang offline, jualan barang kayak barang fisik gitu, modal Anda juga harus gede karena Anda ngikutin kan, stok barangnya juga tambah gede juga. Itu yang menjadikan pembeda gitu. Jadi kayak Tokopedia, mau pelanggannya ada 1 juta atau pelanggannya ada 90-100 juta kayak sekarang, programnya tetap sama. Dia besok digerojok traffic 2 kali lipat, ya paling nambah server doang. Itu yang terjadi. Nah, itu bisnis yang sekarang gitu kan. Kok gimana cara jual makanan tahan cuma semingguan? Kita mau jual lewat all shop, gimana caranya? Sedangkan di jalan pengiriman butuh berhari-hari. Nggak bisa. Simple nggak bisa. Ya Anda jualnya cuma daerah Anda sendiri aja. Jualnya cuma daerah sendiri aja. Cuma kalau Anda posisi di Jakarta, jual sendiri aja sih harusnya masih bisa lah untuk dapetin income lumayan, masih bisa lah. Dapat 10 juta itu masih bisa lah. Ya jadi pakai GoSend, Grab Courier masih bisa lah kalau lokal. Tapi kalau di luar dari kota Anda, itu Anda harus cari produk yang memang tahan at least 2 minggu. Novalidion, aku punya warung kopi kayak kafe kok, tapi saya tidak bisa manajemennya. Keuangan tidak ada pencatatan dan saya setiap hari uangnya dibuat belanja bahan baku dan kembaliannya saya nggak profit. Yes. Nah, Anda tahu kan, itu it's good karena Anda tahu bahwa Anda nggak ngerti manajemen dan finance dan yang lain-lain. Maka kalau saya jadi Anda, saya akan belajar tentang financial. Saya akan belajar tentang bagaimana financial untuk mengatur bisnis Anda sendiri lah. Untuk mencatat tuh kayak apa sih, pencatatan tuh kayak apa sih, itu harus ada sih, harus ada. Alright, so I think itu aja guys. Masih ada pertanyaan nih ya. Kok apakah market semakin niche semakin baik? Yes, asal niche-nya nggak kekecilan. Jadi di DM Elite ada niche, ada micro niche, ada niche, ada sub niche, ada micro niche. Jadi nyarinya memang niche semakin baik. Karena apa? Semakin relevan, semakin baik. Ya, semakin relevan, semakin baik. Oh ini kayaknya banyak banget yang masuk ini gara-gara COVID kali ya, pada nggak keluar rumah gitu ya. Kok gimana cara bangun branding di Instagram secara organik, follower dikit tapi masih bisa jualan tanpa iklan? Sebab di Instagram tidak ada fitur marketplace, tidak seperti Facebook. Kalau Anda bisa jualan, profit Anda gunakan untuk iklan. Gitu. Ya, jadi gunakan untuk iklan. Kalau Anda nggak punya profit, ya ini challenging karena Anda nggak bisa branding tanpa biaya nol kayak begitu. Biar cepat kan maunya kan. Tanggapan UN dihapus, bagus. Anak saya nggak ikut UN sih, anak saya homeschool, jadi ya udah gitu. International dropship harus biaya iklan gede nggak? Ya iklan gede atau enggak sebenarnya relatif. The thing adalah Anda ngerti cara ngiklan international dropship nggak? Anda ngerti cara research produk nggak? Nah perjalanan belajar itu kan Anda harus ngiklan terus. Itu yang akan jadi spending iklan gede sebenarnya. Jadi untuk belajar di awalnya itu. Oke. Om jadi kalau jualan nggak usah cari yang winning produk, apa harus yang winning? Katanya winning banyak saingan. Anda create winning produk sendiri. Oke, saya kasih tips yang kemarin kan, cari di YouTube video-video yang menurut Anda produknya sesuai niche Anda, yang view-nya udah jutaan, tapi belum pernah dijual sama sekali di Facebook. Itu cara saya dulu dapat winning. Oke, so itu kok di bulan pertama pas kita udah ngiklan, apa ada jaminan omset langsung naik? Enggak. Saya dengar teman-teman saya main bahkan di bulan pertama itu cuma break even doang. Iya naik sih, break even doang sih. Tapi profit gedenya itu di bulan kedua, ketiga kayak gitu sih. Jadi mesti clear banget sih. Itu nggak bisa. Well, guys, kenapa nggak diskusi kayak begini di Tribe Hacker aja? Link ada di IG bio saya. Tribe Hacker ada, join for free. So kita bisa diskusi di situ sih sebenarnya. Jadi lebih panjang, kita bisa analisa, kita bisa lihat funnel Anda seperti apa, kita bisa lihat online shop seperti apa. Anda bisa share Instagram Anda misalnya, jadi kita bisa ngeliatin semua kayak, oh ini kurang apa, ini desainnya kurang apa, kita bisa kasih lihat semuanya. Karena kalau gini kan cepet-cepetan nih, dan saya waktunya juga terbatas, dan saya nggak mungkin ngeliatin satu-satu. Iya kan? So, masuk aja ke Tribe Hacker. Di IG bio saya ada sharemytribe.me/qf8. Anda masuk ke situ, and kita diskusi di situ, jadi lebih panjang gitu kan.
Ada grup WA komunitas all shop nggak, Bu? Saya ada komunitasnya di Trebelio, bukan di grup WA. Yes, I use Trebelio for sure. Alright guys, so announcement aja buat yang mau belajar digital marketing. Saya masih ada kelas next month tanggal 18-19 April di Jakarta, DM Elite 2 hari. Harga pre-sale 1 itu sampai tanggal 25 Maret. It's 13 juta, around 13 juta lah. Anda dapat free receipt lifetime, Anda dapat 30 days challenge, Anda dapat 30 days challenge seharga 3 juta juga. Kemudian Anda dapat mini kelas bagaimana cara memulai iklan di Facebook, di Instagram. Itu ada kelasnya juga tambahan hari setelah DM Elite. Anda juga dapat kelas, I think kelas funnel ya kalau nggak salah ya, saya lupa. Anda juga akan dapat kelas technical kelas Trebelio juga, dan Anda akan mendapatkan Trebelio juga 3 month for free di situ. Jadi all in one, jadi benar-benar murah banget sih. Benar-benar murah banget dibandingkan dengan DM Elite yang dulu-dulu sebenarnya. Oke, 18-19 April. Kita sambil melihat perkembangan Jakarta seperti apa. Hopefully akhir Maret ini semuanya udah oke, sehingga kita bisa lancar jalanin semuanya. Doain aja ya, semoga Indonesia lebih kondusif lagi sih. Well, itu. So if you want, just let me know. Klik link di atas atau masuk ke DM Elite 2020 ya. DM Elite, saya ketik di sini 2020.com. All the detail ada di situ. Please cek langsung di situ. Atau ikut DM Elite kapan lagi ke bisnis bareng Bram. Tribe Hacker itu ini. Tribe Hacker saya ketik juga ya. Linknya ya, sharemytribe.me/qf8. Oke. Are Trebelio free? No, Trebelio is 855.000 per month. Kita akan diskusi itu lebih lanjut nanti setelah fitur barunya muncul ya, yang tadi saya ceritain tadi ya. Saya akan live lagi sih. But I think itu aja. Thank you so much guys. Have a good Sunday and bye-bye. Udah diajakin berenang semuanya. Alright, bye-bye.